Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan yang diberikan judul Allah peduli kesusahanmu. Saudara, pada bulan April yang lalu saya mengalami sakit, saudara. Kemudian opname di rumah sakit Siloam selama hampir 1 minggu. Saudara, waktu saya masuk itu hari Sabtu dan minggunya itu begitu sunyi, saudara. Ya, sepi karena tidak ada pengunjung. Saudara, kemudian tiba-tiba ada yang menjenguk ke kamar saya. Saya betapa senang sekali. Ternyata dia ada jemaat yang ada seorang dokter. Saudara, dia menghibur, menguatkan saya ketika saya sakit, saudara sekalian. Hati saya begitu bergembira karena di tengah situasi yang liburan, yang sunyi itu ada orang datang membesuk di kamar saya. Saudara, sangat puji Tuhan, betapa enaknya saudara ketika orang mengalami kesusahan, ketika orang mengalami kesulitan, ada orang yang datang menghibur, menguatkan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, Allah peduli kesusahanmu, menyatakan betapa Tuhan Allah peduli akan segala pergumulan umatnya. Di dalam perjanjian lama, saudara, kita melihat bagaimana Allah mempedulikan umatnya Israel. Ketika mereka mengalami segala penderitaan mereka, Tuhan memperhatikan mereka. Saudara, bahkan ketika mereka di dalam pembuangan di Babel, Tuhan menyertai mereka. Tuhan menyatakan kepeduliannya bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan dia. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan. Janji Tuhan menyatakan kepedulian Allah kepada umatnya di tengah-tengah kesusahan dan penderitaannya. Yesaya 41 ayat 10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini saudara satu janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkata kepada umat Israel, jangan takut ketika mereka di dalam penderitaan. Ya, janji Tuhan menyatakan firman Tuhan ini bukan hanya untuk Israel, tapi untuk kita semua. Jangan takut. Kenapa kita tidak takut, saudara? Tuhan memberikan janji yang luar biasa agar fokus kita bukan kepada persoalan kita, bukan kepada masalah kita. Mari kita fokus kita kepada janji Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, aku menyertai kamu. Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Saudara, Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Dia menyertai kita, artinya apa? Kita tidak ditinggalkan sendiri. Di tengah penderitaan, Tuhan tetap menyertai dia. Dia akan meneguhkan, memberikan kekuatan, juga bahkan memberikan perlindungan, pertolongan yang ajaib kepada kita. Bahkan dalam ayat berikutnya dia mengatakan, aku Allahmu. Saudara, Tuhan itu milik kita pribadi. Allah mau dia milik kita pribadi. Artinya saudara, setiap waktu, setiap saat kita bisa datang kepada dia. Kita bisa memohon pertolongan dia. Kita bisa berdoa. Kita bisa mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan, kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada dia. Dan saudara, dan bagian kemudian dia mengatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Luar biasa, saudara. Tuhan menyertai kita. Dia menjadi Allah kita. Dan dia siap memberikan pertolongan. Pertolongan terus-menerus menolong. Siap menolong. Allah punya kekuatan. Allah punya kesanggupan. Dan dia sanggup dan dia punya kesediaan memberi pertolongan kepada kita. Saudara, kita bersyukur. Ya, Allah yang peduli segala kesusahan kita. Bahkan kalimat terakhir mengatakan, aku memegang engkau dan memberikan engkau kemenangan. Saudara, luar biasa. Dan bukan hanya menolong kita, dia memegang tangan kita, memegang hidup kita, memegang masa depan kita, sehingga kita diberikan kemenangan melewati segala masalah dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan saudara menjadi berkat bagi kita. Mari kita terus percayakan hidup kita, masa depan kita, kesehatan kita kepada Tuhan. Karena dia Allah yang peduli kesusahan kita. Mari kita berdoa.
Kami naikkan pujian syukur Tuhan, betapa Engkau Allah yang peduli kesusahan kami. Engkau yang sanggup memberikan pertolongan yang ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah musim pandemi yang mengkhawatirkan, menakutkan bagi umat manusia, namun kami bersyukur kami punya Tuhan Allah yang hidup, yang mengasihi kami, yang siap memberi pertolongan kepada kami. Tuhan, teguhkan iman kami, supaya kami terus punya keyakinan yang kokoh akan kuasa-Mu yang ajaib. Berkati firman-Mu, berkati saudara kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Teguhkan iman mereka, memberikan kemenangan demi kemenangan, melewati masa-masa yang sukar ini. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami, segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan, menolong, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.